Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sakrim, dosen STKIP PKIR Bangkalan. Jika beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan baik secara teoritis maupun sistem mata kuliah landasan pendidikan, pada momentum ini, pada pertemuan ini saya akan mencoba untuk melaksanakan ujian tengah semester atau bisa disebut dengan UTS. Konsep dan sistem yang tertuang yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, baik secara teori dan praktisnya, akan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk soal, baik soal uraian maupun soal pilihan ganda. Kepada mahasiswa-mahasiswi dan sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini, selamat mengerjakan. 1. Pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Pendidikan berkaitan dengan praktik serta kebijakan pendidikan, termasuk kajian analisis kritis. Hal ini sangat diperlukan karena menjadi tumpuan, dasar, atau asas K. Ini merupakan pengertian definisi dari A. Manusia. B. Pendidikan. C. Landasan pendidikan. D. Hakikat manusia. 2. Upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan. Usaha menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar bisa mandiri, akil balik, dan bertanggung jawab secara asusila. Suatu proses yang lebih luas daripada proses yang berlangsung di dalam sekolah saja. Suatu aktivitas sosial yang memungkinkan masyarakat tetap dan berkembang di dalam masyarakat yang kompleks. Fungsi pendidikan ini mengalami spesialisasi. Ini merupakan pengertian definisi dari A. Manusia. B. Pendidikan. C. Landasan pendidikan. D. Hakikat manusia. 3. Mempelajari filsafat akan melibatkan keinginan yang mendalam untuk memahami secara mendalam mengapa manusia melakukan tindakan-tindakan tertentu dan bagaimana kita dapat menjalani kehidupan yang baik. Ini berarti kita tidak puas hanya dengan memahami apa yang terjadi di dunia ini, tetapi kita juga ingin menggali lebih dalam untuk menemukan makna yang lebih dalam dan universal. Dalam mempelajari hal ini, kita mencari pemahaman tentang esensi kehidupan, tujuan hidup, hakikat realitas, dan sifat pengetahuan itu sendiri. Ini merupakan pengertian definisi dari A. Manusia. B. Pengertian filsafat. C. Landasan pendidikan. D. Hakikat manusia. 4. Pandangan bahwa realitas yang sejati dan penting terletak dalam ide-ide atau konsep-konsep universal. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia melalui pemahaman dan pengalaman ide-ide yang universal. Ini merupakan pengertian definisi dari A. Landasan idealisme. B. Landasan realisme. C. Landasan pendidikan. D. Landasan pragmatisme. 5. Pandangan bahwa dunia luar yang nyata dan objektif adalah sumber pengetahuan yang valid. Pendidikan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang realitas yang ada dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi kehidupan di dunia nyata. Ini merupakan pengertian definisi dari A. Landasan idealisme. B. Landasan realisme. C. Landasan pendidikan. D. Landasan pragmatisme. 6. Pendekatan yang menekankan pentingnya pengalaman praktis dan relevansi dalam pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan pengertian definisi dari A. Landasan idealisme. B. Landasan realisme. C. Landasan pendidikan. D. Landasan pragmatisme. 7. Pendekatan yang menyoroti pentingnya kesetaraan gender dan memperjuangkan keadilan dalam pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan gender dan mempromosikan kesadaran tentang peran gender dalam masyarakat. Ini merupakan pengertian definisi dari A. Landasan idealisme. B. Landasan realisme.
C. Landasan pendidikan. D. Landasan feminisme. 8. Adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan kajian sistematis tentang proses dan faktor yang berkaitan dengan pendidikan manusia dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan efektivitas pendidikan. Ini merupakan pengertian definisi dari A. Landasan idealisme. B. Landasan psikologi pendidikan. C. Landasan pendidikan. D. Landasan feminisme. 9. Yang pertama, perkembangan fisik meliputi pertambahan berat dan tinggi badan, perkembangan otak, perubahan hormon, keterampilan motorik kasar dan motorik halus, dan perkembangan organ lainnya. Yang kedua, perkembangan kognitif dapat dipahami sebagai proses yang terjadi secara internal pada pusat susunan saraf ketika manusia tengah berpikir. Seorang psikolog Jean Piaget pertama kali mengemukakan teori perkembangan kognitif yang bersifat konstruktivisme, namun teori perkembangan kognitif ini. Yang ketiga, perkembangan sosio-emosional adalah kemampuan peserta didik untuk berinteraksi dengan lingkungan dan bagaimana peserta didik menyikapi hal yang terjadi di sekitarnya. Ini merupakan bagian dari A. Landasan idealisme. B. Landasan psikologi pendidikan. C. Proses perkembangan manusia. D. Landasan feminisme. 10. Yang pertama, faktor natur adalah faktor genetik atau keturunan diperoleh dari gen orang tua, yaitu ayah dan ibu. Salah satu pengaruh faktor genetik ini adalah warna mata, warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, dan lain sebagainya. Selain fisik, kecerdasan juga dipengaruhi oleh keturunan yang diwariskan oleh ayah atau ibu. Yang kedua, faktor nurture adalah faktor lingkungan yang meliputi keterlibatan, gaya dan model pengasuhan, komunikasi, peran ayah, makanan yang disediakan, intensitas penggunaan media dan televisi, serta hal lainnya yang tergolong interaksi antara individu dengan lingkungannya. Ini merupakan bagian dari A. Faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. B. Landasan psikologi pendidikan. C. Proses perkembangan manusia. D. Landasan feminisme. 11. Yang pertama, faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor ini meliputi faktor materi pembelajaran, faktor lingkungan, faktor instrumental, dan faktor kebugaran individu siswa. Yang kedua, faktor psikologis adalah faktor yang timbul dari dalam diri seseorang. Banyak faktor psikologis yang mempengaruhi proses dan hasil belajar, dan masing-masing faktor tersebut tidak dapat diatasi sendiri-sendiri. Perilaku individu, juga perilaku belajar, adalah seperangkat nilai dan tindakan yang muncul dari interaksi berbagai gejala seperti perhatian, persepsi, ingatan, pikiran, dan motif. Ini merupakan bagian dari A. Faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. B. Faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. C. Proses perkembangan manusia. D. Landasan feminisme. 12. Pertama, berbasis nilai-nilai budaya. Yang kedua, dilakukan dalam konteks keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, pembelajaran melalui pengalaman. Yang keempat, penekanan pada kearifan lokal. Yang kelima, berorientasi pada pembentukan karakter. Yang keenam, peran lembaga pendidikan tradisional. A. Faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. B. Faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. C. Proses perkembangan manusia. D. Karakteristik pendidikan tradisional di Indonesia. 12. Pertama, guru perlu memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas untuk mengajarkan pelajaran kepada siswanya, sehingga nantinya dalam proses belajar mengajar hal tersebut mempengaruhi pengetahuan atau efek kognitif siswa yang awalnya tidak paham menjadi paham. Seorang guru juga harus memiliki pengetahuan tentang metode pembelajaran, kesulitan siswa,
meningkatkan disiplin di kelas, motivasi belajar, perilaku guru, dan strategi belajar. Yang kedua, seorang guru akan memberikan motivasi dan juga reaksi positif dari siswa-siswinya pada saat proses belajar mengajar sehingga dapat tercipta suasana pembelajaran yang interaktif. Pembawaan ini biasanya dimiliki seorang pengajar sebagai gaya penyampaian materi. Pembawaan ini juga diperlukan untuk mengubah suasana yang dapat menginspirasi siswa yang untuk aktif selama proses belajar mengajar. Yang ketiga, perubahan perilaku dapat terjadi karena proses belajar, pertumbuhan dan perkembangan individu siswa. Adanya proses pembelajaran interaktif yang ditawarkan guru kepada siswa menimbulkan perubahan perilaku, misalnya keterampilan yang dikembangkan selama proses pembelajaran. Seperti kemampuan berbicara di depan kelas, berdiskusi, atau berpartisipasi dalam kegiatan yang mempengaruhi belajar sensori dan respon motorik siswa. Yang keempat, hakikat belajar dalam pendidikan sebenarnya adalah bagian dari psikologi. Belajar adalah perilaku seseorang untuk menemukan hal-hal baru yang ingin dicapainya. Perilaku ini kemudian dapat diperhatikan dan dijadikan dasar untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada. Poin ini merupakan bagian dari